Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, yang selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur. Dalam kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu. Meskipun pertemuan kali ini bersama anak-anakku, siswa baru, tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya adalah kita tatap muka, tetapi pada saat ini kita melalui media sosial, melalui internet. Jadi kita pertemuannya tidak secara tatap muka. Sholawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk generasi-generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah yang telah berupaya untuk menyampaikan syiar agama Islam, sehingga pada saat ini sampai kepada kita semuanya agama Islam, sehingga kita termasuk, semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan prioritas syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Anak-anakku, pada saat ini Bapak mau menyampaikan tentang aniaya dan diskriminasi dalam materi masa orientasi siswa secara daring. Jadi anak-anakku sekalian, sering kita melihat kejadian-kejadian di luar sana, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dalam genggaman tangan kita ada peristiwa demonstrasi, perusakan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Itu semua adalah perilaku-perilaku masyarakat yang sering kita lihat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang itu adalah merupakan contoh yang sangat tidak baik sekali. Sangat tidak baik sekali artinya bahwa perilaku-perilaku menyakiti orang lain adalah sebuah perbuatan yang tidak diajarkan sama sekali dalam agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang menganiaya. Kalaupun toh sekarang anak-anakku mungkin lihat itu ada demonstrasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ngerusak toko, ngerusak fasilitas umum, bakar ban, bakar mobil dan sebagainya. Itu adalah bukan dari ciri perilaku umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Nah, keteladanan inilah marilah yang harus kita terapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita menganiaya. Jangan sampai kita menganiaya orang lain. Karena perbuatan yang kita lakukan yang namanya menganiaya, itu pasti ujungnya adalah ada salah satu yang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, baik itu secara fisik maupun batin. Artinya fisik bahwa orang yang kita sakiti
mungkin dengan alat atau dengan tangan sehingga dia luka-luka, sehingga dia cacat, sehingga dia tidak bisa berjalan atau apapun yang sifatnya adalah fisik. Adapun menganiaya secara batin itu jauh lebih menyakitkan lagi anak-anakku sekalian. Kenapa dia jauh lebih sakit? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwa alamatul iman fi hifdzil lisan. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Nah, lisan inilah yang menjadikan seseorang itu berbagai macam hal atau berbagai macam bentuk atau berbagai macam sesuatu yang bisa menjadikan orang itu menjadi seperti apa. Orang yang bisa selalu menasihati orang lain, selalu bicara baik, itu di masyarakat dia akan menjadi seseorang yang namanya baik, namanya harum. Kalau dia meninggal pasti orang banyak yang sangat sayang sama beliau. Beda orang yang ngomongnya jelek, ketus, menyakitkan. Kalau ngomong-ngomongnya besar, apalagi suka ngerasani, suka namimah atau mengadu domba. Ini ya, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena apa? Karena orang ini adalah mulutnya tidak bisa dijaga dengan baik, sehingga dia menganiaya seorang dengan mulutnya. Bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, tapi dengan mulutnya. Bahkan ada yang mengatakan terplesetnya badan karena tanah yang licin itu sehari 3 hari bisa disembuhkan. Namun kalau terplesetnya lisan ini dengan orang lain, itu bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa bertahun-tahun, karena mulut yang tidak bisa dijaga dengan baik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jaga mulut kita, jaga perilaku kalian. Apalagi kalian adalah siswa-siswa dalam sekolah yang namanya madrasah, madrasah sanawiyah, ma'arif, yang identik dengan Nahdlatul Ulama, yang dalam perjuangannya NU adalah mengangkat, membawa Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian, Islam yang membawa umat ini menjadi baik, bukan Islam yang datang dengan mengacak-acak, dengan berdemo, dengan takbir, Allahu Akbar, bangunan dilempari, Allahu Akbar, Pak Polisi dilempari. Ini adalah bukan dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul menyampaikan dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa kita supaya mengedepankan musyawarah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Ini adalah konsep supaya manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang bersifat aniaya, yang mengarahkan kepada menganiaya seseorang. Karena orang menganiaya kan bisa jadi karena hatinya terguncang, karena dia menghina, karena ada orang yang menyakiti dan sebagainya, akhirnya dibalas. Nah, saling menyakiti, saling menganiaya. Ini ya boleh. Apabila anak-anakku dalam
perkembangannya nanti di MTS Ma'arif. Ketika terjadi suatu masalah, selesaikan itu dengan musyawarah. Selesaikan itu dengan diskusi, bukan dengan otot, tapi dengan akal pikiran. Inilah yang mengantarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku sekalian merupakan generasi Ma'arif yang harus bisa menampilkan, jangan sampai menjadi orang yang menganiaya. La tadlimu wala tudlamu. Jangan kamu menganiaya dan jangan mau jadi korban aniaya orang lain. Ini harus. Nah, caranya bagaimana? Setiap masalah selesaikan dengan musyawarah. Pun demikian, kita juga tidak boleh menjadi orang yang selalu mendiskriminasikan orang lain. Apa diskriminasi? Ya kalian membeda-bedakan perlakuan. Anak-anakku di sini banyak orang Jawa, sama orang Lampung nggak suka. Ini kalian sudah berlaku diskriminasi. Kalian orangnya kulitnya hitam-hitam, kok ada yang kulit putih, kalian yang kulit putih dihina dan sebagainya. Ini tidak boleh. Karena Islam tidak mengajarkan diskriminasi. Islam tidak mengadakan pembeda-bedaan antara satu dengan yang lain. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat, yang paling baik, yang paling mulia bukan karena warna kulit, bukan karena golongan, bukan karena suku, ekonomi, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu di hadapan Allah yang paling mulia. Nah, ini mengajarkan ternyata bahwa Islam tidak mengenal konsep diskriminasi, tidak boleh. Bahkan Al-Quran di satu ayat yang lain mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini konsep pemerintahan dalam Islam, konsep ketika Islam menjadi atau dalam kepemimpinan dalam Islam. Itu dalam Al-Quran dikatakan demikian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tidak boleh. Islam mengadakan ketidakbolehan kita untuk berlaku tidak adil. Nah, inilah yang menjadikan kita tidak boleh diskriminasi dalam hal apapun terhadap teman-teman kita. Ada teman kalian yang orangnya kecil, nggak tumbuh-tumbuh, kalian hina, itu juga nggak boleh. Ada teman kalian yang bahasanya beda, kalian nggak mau bergaul, nggak boleh. Karena ini Rasulullah tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Karena anakku sekalian, makanya kalian cari teman, kalian cari rekan dan sebagainya. Carilah teman-teman yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari teman yang mengarahkan kepada suka berbuat diskriminasi, suka berbuat aniaya, jangan. Kalau ada anak-anak yang bersikap demikian, konsepnya Rasul mengatakan idza ra'aitumul munkar, jika kalian melihat kemungkaran, maka langkah-langkah yang kalian lakukan adalah falyughayyir biyadihi. Maka cegahlah itu dengan tangan kalian. Dengan apa? Dipisah. Dengan kalian tangan artinya bukan terus kalian ikut-ikut ngebuki, bukan. Kalian pisah. Kalian halangi supaya ada orang lain yang
mau berbuat kemungkaran tidak jadi. Kalau tidak mampu fabilisani, dengan lisan kalian, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik, bahwa kalau berbuat jelek, kalau berbuat diskriminasi, kalau berbuat aniaya, itu akan berdampak tidak baik untuk siapapun. Kalau kalian dimari, kalian nakal, kalian diskriminasi sama teman-temannya, maka yang sakit bukan hanya teman kalian yang tersakiti, tapi sekolah juga tersakiti. Kenapa? Kok ini terjadi di MTS MA? Ya ini yang tidak boleh. Jadi anak-anakku sekalian, dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan supaya kita jangan berbuat semena-mena terhadap anak-anak, terhadap sesama, terhadap orang lain. Ini artinya apa? Konsep Islam yang dimasukkan dalam namanya UUPA, Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya anak-anakku sekalian, supaya kalian nanti jangan saling menganiaya. Karena kalau kalian melakukan tindakan-tindakan kejahatan, baik itu dilakukan oleh teman kalian, oleh orang lain, kita bisa berdampak ke sana. Jadi Islam mengajarkan kepada kita jangan berbuat aniaya, jangan juga kita menganiaya orang lain. Karena apa? Hafidhu anfusakum qabla an tuhasabu. Jaga diri kalian baik-baik sebelum kalian apa? Dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia megang nanti. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah yang menampilkan warna Islam yang rahmatan lil alamin, kita munculkan di MTS Ma'arif Pajariso ini supaya anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang selalu mengedepankan musyawarah, yang selalu mengajarkan, menegakkan pada anak-anakku prinsip apa? Prinsip diskusi bermusyawarah. Sehingganya segala sesuatu akan kita selesaikan dengan cara baik, tidak menganiaya, tidak diskriminatif. Pun demikian, sekolah juga tidak akan mengambil kebijakan yang arahnya kepada diskriminasi. Artinya semuanya harus mengikuti kegiatan. Tapi ternyata ada anak yang secara fisik tidak mampu, ya sekolah memberikan toleransi khusus bagi anak yang tidak mampu secara fisik mengikuti kegiatan, maka dia juga tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan. Sehingga apa? Kita sama-sama menjaga bagaimana prinsip Islam, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga harga diri kita. Itu yang kita upayakan dalam rangka apa? Untuk menegakkan kebersamaan, untuk menegakkan Islam yang sebagaimana digambarkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menganiaya, tapi menganiaya, mencintai, menyayangi, tidak membuat tentram, tapi membuat ketentraman yang diajarkan oleh baginda kita. Sehingganya marilah kita bersama-sama dalam keluarga besar MTS Ma'arif Pajariso ini untuk berlaku rahmat bagi teman-teman kita, untuk berlaku kasih sayang kepada teman-teman kita, sehingga yang terjadi adalah kita sama saudara yang saling mengasihi dan saling tolong menolong. Jadi itu pada anak-anakku sekalian, marilah kita rubah perilaku kita yang selama di SD mungkin ada yang kurang baik, marilah kita perbaiki bersama-sama di MTS Ma'arif Pajariso ini. Semoga dengan anak-anakku bergabung di MTS Ma'arif Pajariso ini, kita semuanya
bisa memunculkan, bisa menampilkan Islam yang berwajah rahmatan lil alamin. Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Sehingganya apa yang muncul dalam anak-anakku sekalian dalam kehidupannya nanti di masyarakat, kalian adalah menjadi contoh-contoh yang baik. Bukan menjadi pemuda yang rusak, bukan menjadi pemuda yang salah asuh, bukan menjadi pemuda yang mabok-mabokan dan sebagainya. Kita bersama-sama untuk menghindari anak-anak itu. Oleh karena itu di MTS Maarif Pajariso ini, anak-anakku sekalian diberi berbagai macam kegiatan supaya kalian bisa menghilangkan sifat-sifat yang suka beraniaya, suka mendiskreditkan orang, itu bisa hilang dengan kita menjaga kebersamaan. Marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga persaudaraan Islam kita. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa kita, sesama anak bangsa, baik itu yang hitam, yang putih, yang Jawa, yang Lampung, yang Sunda, semuanya satu dalam wadah agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga perilaku kita. Semoga kita termasuk menjadi generasi-generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, anak-anakku sekalian, ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi tentang aniaya dan diskriminasi. Ini tidak diajarkan di MTS Maarif Pajariso. Yang diajarkan di MTS Maarif Pajariso adalah bagaimana memunculkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Wajah Islam yang tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Wajah Islam yang tidak membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Tetapi wajah Islam yang rahmat, yang saling mengasihi, yang segala sesuatunya diselesaikan dengan wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal Allah. Jika kalian sudah mantap, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.